teman-teman, gimana kabarnya hari ini? All is well, right? I do hope so. Well, this time, Mr. Ring is gonna discuss about structure and written expression, skill 3 and 4. Skill 3 is on present participle and skill 4 is on past participle. Do you know the difference? Tahu nggak bedanya skill 3 present participle dengan skill 4 past participle? Belum? Atau udah ada yang tahu? Okay, let's find out. Skill 3 present participle. Apa maksud skill ini? Ya, jadi present participle merupakan bentuk verba yang dibentuk dengan menambahkan akhiran ing pada bentuk dasar verba tersebut. Contohnya, bentuk dasar verbanya adalah swim ditambah ing berubah menjadi swimming. Run plus ing becoming running. Secara umum, participle ini berfungsi sebagai verba jika diawali bentuk be. Contohnya, he is smiling at us. Smiling di sini merupakan bagian dari verba yang berfungsi sebagai verba atau kata kerja. Namun, participle juga dapat berfungsi sebagai adjektif yang fungsinya menerangkan kata benda atau noun. Contoh, the woman working here is from Solo. Working di sini bukan sebagai verba, tetapi sebagai adjektif yang menerangkan kata benda atau noun atau the woman. Let's practice. Mari kita lihat soal berikut. Tahukah apa jawabannya? Dari kalimat tersebut diketahui the child berfungsi sebagai subjek, in the yard sebagai adverb of place atau keterangan tempat, dan is merupakan verba. Jadi dibutuhkan fungsi lain karena fungsi s atau subjek dan verb sudah terpenuhi. Pilihan A, now, sekarang merupakan keterangan waktu. B, is, merupakan be yang berfungsi sebagai verba. Padahal verbanya sudah ada kan? Kemudian C, merupakan pronoun atau kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Padahal subjeknya sudah ada. Dan D, was merupakan bentuk tunggal lampau dari be yang berfungsi sebagai verba. Padahal verba sudah ada. Jadi jawabannya adalah A, now, karena pilihan B, C, dan D tidak dibutuhkan. Ingatlah, present participle merupakan bentuk ing dari sebuah verb. Present participle dapat berperan sebagai 1. Verb atau verba, atau 2. Adjektif atau kata sifat. Present participle berperan sebagai 1. Verb ketika didahului oleh to be dan berperan sebagai 2. Adjektif ketika berdiri sendiri. Terus apa bedanya dong dengan skill 4 past participle? Let's find out ya. Oke, past participle atau verb 3 mempunyai 2 fungsi, yaitu 1 sebagai bagian dari verb dan 2 sebagai adjektif. Sebagai bagian dari verb akan bekerja saat diawali have, had, has, atau bentuk be seperti am, is, are, was, atau were. Contohnya, A. The students have already left the school earlier. Verba tiganya adalah left. Oke, diawali dengan helping verb atau kata kerja bantu have. Kemudian yang B, the event was held by Mr. Robert. Verba ketiganya adalah held, kemudian diawali dengan bentuk be was. Dua, sebagai adjektif yang digunakan untuk menjelaskan noun jika berdiri sendirian. Contoh, A. The snack left in the locker was for my parents. Snack yang ditinggal di locker adalah untuk orang tua saya. Oke, left
Oke, left berada setelah noun. Di depan left itu tidak ada bentuk have, had, has, atau be, gitu ya. Jadi left sebagai adjektif. I saw the art workshop held by her mother. Oke, verba ketiganya adalah held yang didahului dengan noun the art workshop. Oke, sebelum held tidak ada bentuk have, had, has, atau be, gitu ya. Jadi fungsinya di sini adalah verba tiganya sebagai adjektif. Let's break down the sentence. Kalimat tersebut memiliki subjek jamak the clients, para klien, objek the money, uang, objek preposisi by the employees, oleh para karyawan, dan adverb of place, keterangan tempat from the events. Jadi dari kalimat tersebut, earn merupakan past participle, bukan verba. Verbanya belum ada sehingga dibutuhkan verba. Pilihan A, sender, pengirim, merupakan bentuk noun sehingga tidak bisa menjadi verba. B, sending, itu adalah present participle karena tidak ada bentuk be di depan sending. Kemudian C, sends, artinya mengirim, bentuk verba tunggal. Dan D, send, mengirim, itu bentuk verba jamak. Subjek the client merupakan subjek jamak ditandai dengan tambahan S setelah huruf T. T yang belakang ya, bukan yang T dalam the. Sehingga jawaban yang benar ialah D. Alright, kita sudah membahas tentang perbedaan skill 3 present participle dan skill 4 past participle. Apa ada komentar atau pertanyaan nih? Oke, yuk ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di topik yang lain dengan Miss Tari. Bye.